Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yudhitira Amari dengan NPM 33341800017. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasi terkait seminar proposal dengan judul Studi Pengaruh Temperatur dan Waktu Pemanasan terhadap Kinetika Rekristalisasi dan Sifat Mekanik Baja Karbon Rendah pada Proses Continuous Annealing Line. Outline yang akan saya bawakan, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat daftar pustaka. Masuk ke bagian pendahuluan. Latar belakang pada penelitian ini yaitu industri baja yaitu merupakan industri strategis yang digunakan sebagai penyedia bahan baku bagi industri, baik untuk infrastruktur jembatan, bangunan, industri otomotif, hingga peralatan rumah tangga. Kebutuhan baja lembaran di Indonesia sangat begitu tinggi. Selama beberapa tahun terakhir, baja yang digunakan sebagian besar masih impor dari luar negeri. Nah, dapat dilihat pada grafik menurut International Trade Administration 2018 pada slide ini, flat produk menyumbang sebanyak 43% impor baja Indonesia berdasarkan volume pada tahun 2017 dengan total 4,9 juta metrik ton. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian 2018, kebutuhan crude steel di dalam negeri saat ini sebesar 14 juta ton. Namun, produksi di dalam negeri belum mampu menutupinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan baja di dalam negeri masih dilakukan impor. Salah satu aplikasi baja lembaran kanai dingin yaitu dalam bidang otomotif, di mana dalam industri tersebut membutuhkan bahan baku baja yang memiliki sifat ulet, sifat mampu bentuk yang baik, bahkan setara dengan kualitas extra deep drawing quality. Sifat mekanik baja pada umumnya ditentukan oleh komposisi kimia, struktur mikro, serta perlakuan yang diberikan. Kriteria baja tersebut mayoritas dipenuhi kebutuhannya oleh bahan baku ultra low carbon EF steel. Baja SPCG adalah baja kanai dingin yang digunakan untuk aplikasi extra deep drawing. Baja SPCG ini dapat dikatakan sebagai baja yang sulit diproduksi karena terbuat dari bahan baku ultra low carbon EF steel. Pada baja SPCG memiliki nilai yield strength sebesar 190 MPa dengan kandungan karbon sebesar 0,02%. Sedangkan pada baja SPCE memiliki nilai yield strength sebesar 220 MPa dengan kandungan karbon sebesar 0,1%. Sifat mekanik dari baja SPCE perlu diturunkan sesuai dengan standar extra deep drawing. Hal tersebut dilakukan agar pada saat proses extra deep drawing, energi yang dibutuhkan lebih rendah dan baja SPCE mudah untuk dibentuk. Menurut standar JIS, apabila untuk aplikasi extra deep drawing perlu memiliki nilai yield strength di bawah 190 MPa agar dapat menyamai spesifikasi baja SPCG. Untuk menurunkan sifat mekanik baja SPCE sebagai alternatif baja SPCG, perlu dilakukan perlakuan khusus yang dapat membuat sifat mampu bentuk dari baja SPCE tersebut dapat meningkat. Perlakuan khusus yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sifat mampu bentuk dari baja SPCE yaitu dengan cara perlakuan panas atau heat treatment. Salah satu metode perlakuan panas yang dapat meningkatkan sifat mampu bentuk dari baja SPCE yaitu continuous annealing. Proses ini digunakan untuk menghasilkan baja dengan sifat mampu bentuk yang tinggi. Nah, pada penelitian ini menggunakan metode continuous annealing dengan beberapa variasi seperti temperatur dan waktu annealing untuk menurunkan sifat mekanik dan meningkatkan sifat mampu bentuk pada baja SPCE agar bisa menjadi alternatif pengganti dari baja SPCG. Selain itu, temperatur dan waktu annealing dapat mempengaruhi kinetika rekristalisasi pada baja sehingga dapat berpengaruh terhadap sifat mekanik yang dihasilkan. Proses continuous annealing merupakan proses yang relatif cepat sehingga diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan produksi baja lembaran untuk aplikasi extra deep drawing dan dapat mengurangi impor baja dalam negeri. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh temperatur dan waktu annealing terhadap kinetika rekristalisasi. Yang kedua,
bagaimana pengaruh temperatur dan waktu annealing terhadap sifat mekanik yang diperoleh. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis awal dari penelitian ini yaitu semakin tinggi temperatur dan waktu annealing dapat mempengaruhi kinetika rekristalisasi dan berpengaruh terhadap sifat mekanik yang diperoleh. Selanjutnya tujuan penelitian. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh temperatur dan waktu annealing terhadap nilai kinetika rekristalisasi baja lembaran kanai dingin SPCE. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh temperatur dan waktu annealing terhadap sifat mekanik baja lembaran kanai dingin SPCE. Selanjutnya masuk ke bagian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Baja karbon rendah. Baja karbon rendah merupakan jenis baja paduan yang mengandung unsur karbon dan unsur besi. Dalam proses pembuatan baja akan ditemukan penambahan kandungan unsur kimia lain seperti sulfur, fosfor, silikon, mangan, dan unsur kimia lainnya sesuai dengan sifat baja yang diinginkan. Baja karbon dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah persentase komposisi kimia karbon dalam baja tersebut. Baja karbon rendah merupakan baja yang memiliki kandungan unsur karbon dalam struktur baja kurang dari 0,3%. Selanjutnya, komposisi kimia baja karbon rendah menurut standar JIS G3141 dapat dilihat pada tabel komposisi kimia pada slide ini. Nah, dapat dilihat bahwa baja SPCE mengandung unsur karbon yaitu 0,1% maksimal dan baja SPCG mengandung unsur karbon 0,02 maksimal. Kemudian dapat dilihat pada tabel selanjutnya yaitu sifat mekanis baja karbon rendah menurut standar JIS G3141 yang mana untuk baja SPCE memiliki nilai yield point 220 MPa, tensile strength yaitu 270 MPa, dan persen elongasi untuk ketebalan 0,4 sampai 0,6 mm yaitu 38%, sedangkan untuk ketebalan 0,6 sampai 1 mm yaitu 40%. Selanjutnya untuk baja SPCG memiliki nilai yield point 190 MPa, tensile strength 20 MPa, dan persen elongasi untuk ketebalan 0,4 sampai 0,6 mm yaitu 42%, sedangkan untuk ketebalan 0,6 sampai 1 mm yaitu 44%. Continuous annealing. Nah, annealing atau anil merupakan suatu proses untuk melunakkan baja pada temperatur tertentu yang kemudian dilanjutkan oleh pendinginan secara perlahan menggunakan media udara dalam waktu tertentu. Proses anil mempunyai tujuan yaitu untuk membuat material baja menjadi lunak, menghilangkan tegangan sisa akibat proses pemanasan, meningkatkan keuletan, dan untuk memperbaiki butiran-butiran atom pada suatu baja. Kinetika rekristalisasi. Menurut Mangonon 4L tahun 99, kinetika rekristalisasi yaitu suatu gambaran dari proses transformasi nukleasi dan pertumbuhan butir. Proses rekristalisasi biasanya terjadi pada rentang waktu tertentu. Menurut Hafner pada tahun 74, semakin tinggi temperatur maka akan semakin cepat terjadinya rekristalisasi. Ketika temperatur minimumnya tercapai, maka kekuatan tarik akan berkurang, namun keuletan akan bertambah. Tarik. Uji tarik merupakan pemberian gaya atau tegangan tarik kepada suatu material dengan tujuan untuk mengetahui atau mendeteksi kekuatan dari suatu material tersebut seperti nilai yield strength, tensile strength, dan nilai elongasi dari suatu material. Uji tarik dilakukan dengan gaya tarik secara terus-menerus sehingga bahan akan memanjang, terus-menerus meningkat dan teratur sampai putus. Selanjutnya yaitu pengujian metalografi menggunakan mikroskop optik. Pengujian ini menggunakan alat mikroskop optik yang bertujuan untuk mengetahui struktur mikro pada material setelah dilakukan proses annealing. Selanjutnya masuk ke bagian metode penelitian. Tahap pertama pada penelitian ini yaitu baja JIS G3141 SPCE yang telah dipreparasi disiapkan, lalu dilakukan karakterisasi awal menggunakan optical emission spectroscopy untuk mengetahui komposisi sampel sebelum dilakukan annealing. Selanjutnya, sampel dianil pada temperatur 900 derajat Celcius, 925 derajat Celcius,
dan 950 derajat Celcius selama 45 detik, 90 detik, dan 135 detik. Lalu sampel di off-raging pada temperatur 400 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian sampel didinginkan di udara. Lalu sampel dilakukan uji tarik sesuai dengan standar JIS Z2241 yang dilanjutkan dengan pengujian menggunakan metalografi. Setelah itu dilakukan data pengamatan, lalu analisis dan pembahasan berdasarkan literatur, lalu didapatkan kesimpulan. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini. Ya, berikut ini yaitu referensi yang saya gunakan dalam menyusun proposal penelitian ini. Cukup sekian presentasi kali ini. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.